Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari Selasa ini kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur, sehingga pada hari Selasa ini kita sama-sama bisa bertemu kembali, bisa belajar kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun memang dalam pembelajarannya ini masih bersifat online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Ananda untuk senantiasa belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini. Baiklah anak-anak yang solihah, yang solih dan solihah, sebelum kita masuk kepada materi yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini, tentunya tentang sholat jama' dan sholat qashar, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, kita netralisir dulu dosa-dosa kita kosongkan dulu pikiran-pikiran negatif kita, perasaan-perasaan negatif kita, supaya nantinya ketika Ustaz menyampaikan apa yang materi hari ini, itu bisa masuk kepada hati anda semuanya. Baiklah, kita mulai dengan istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal lagi baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solihah, untuk pembacaan doanya sudah kita laksanakan, sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, kita masuk kepada materi untuk hari ini. Ini adalah pertemuan kedua di bab sholat jama' dan qashar. Pertemuan kedua di bab sholat jama' dan qashar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada sholat jama', pengertian daripada sholat qashar, dan syarat sah daripada sholat jama' dan qashar. Ini bisa diulang kembali oleh anak-anak semuanya, bisa dilihat kembali catatannya ataupun buku mata pelajarannya, ya, supaya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi terkait dengan syarat sah daripada sholat jama' dan sholat qashar. Sekarang kita menginjak kepada sholat jama' qashar. Dari peta konsep kemarin yang sudah Ustaz bahas, dalam peta konsep yang kemarin Ustaz sampaikan itu untuk pembelajaran di bab jama' dan qashar ini ada yang kita pelajari, pertama tentang sholat jama', kedua tentang sholat qashar, yang ketiga tentang sholat jama' qashar. Sholat jama', sholat qashar, dan sholat jama' qashar. Nah kemarin kita sudah membahas tentang sholat jama' dan sudah membahas tentang sholat qashar. Artinya sholat jama' dan qashar sudah Ustaz sampaikan. Sekarang kita menginjak kepada sholat yang ketiga, yaitu sholat jama' qashar. Nah di sini bisa Anda lihat definisi daripada sholat jama' qashar ini, bisa dilihat di layar, adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijama' sekaligus diqashar. Ustaz ulangi lagi, sholat jama' qashar adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijama' sekaligus diqashar. Itu yang disebut dengan sholat jama' qashar. Ya. Kalau kemarin kan sholat jama', sholat yang digabungkan, sholat yang dikumpulkan,
antara dua sholat fardu di dalam satu waktu. Itu sholat jamak. Kalau sholat qashar adalah sholat yang meringkas rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kalau sholat jamak qashar gabungan daripada sholat jamak dan qashar. Sholatnya dua waktu digabungkan menjadi dalam satu waktu, terus rakaatnya pun diringkas. Sehingga pengertiannya melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak sekaligus diqashar. Nah, hukum dan syarat sahnya sama dengan sholat jamak dan qashar. Apabila kita sudah paham tata cara sholat jamak dan sholat qashar, tidak sulit untuk mempraktikkan sholat jamak qashar sekaligus. Ya, kalau kemarin Anda dan semuanya sudah paham apa itu sholat jamak, bagaimana praktik daripada sholat jamak dan juga sholat qashar, maka untuk mempraktikkan sholat jamak qashar pun ini itu akan sangat mudah sekali. Ya. Asal dipahami dulu sholat jamak dan qasharnya. Nah, tadi sholat jamak dan qashar menggabungkan dua sholat waktu dalam satu waktu dan rakaatnya diringkas. Ustadz kasih contoh sedikit. Ketika ada orang yang menempuh perjalanan melebihi daripada 80,6 km, maka dia sudah berhak ataupun sudah masuk ketentuan bisa melaksanakan sholat jamak ataupun bisa melaksanakan sholat qashar. Nah, contoh, ada seseorang yang berangkat dari Sukabumi ke Jakarta. Insya Allah perjalanan dari Sukabumi ke Jakarta itu jarak tempuhnya hampir 80 lebih, ya 80 km lebih. Berarti sudah bisa melaksanakan sholat jamak. Di perjalanan, ketika sudah sampai kota Bogor, masuklah waktu duhur. Sudah adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu duhur sudah masuk. Nah, kita cari masjid di sana. Kalau kemarin kita melaksanakannya sholat jamak, sekarang kita akan gabungkan sholat jamak dan juga sholat qashar. Kalau sholat jamak, kita sholat duhur di waktu di masjid, sholat duhurnya 4 rakaat, terus kita tarik asar ke sholat duhur, itu sholat jamak. Menggabungkan dua sholat duhur dengan asar dan dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu sholat duhur. Dan rakaatnya hanya 4 rakaat karena memang sholat jamak. Nah, sekarang kita gabungkan sholat jamak dan qashar. Sudah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, terus rakaatnya kita ringkas. Ya. Kita sholat duhur di sana, sholat duhur dengan niat kita sholat jamak qashar. Berarti kalau kita niat sholat jamak qashar, sholat duhur tersebut rakaatnya hanya 2 rakaat. Jadi rakaatnya hanya 2 rakaat karena di qashar. Terus kita sama-sama setelah melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, setelah salam, setelah beres sholat duhurnya, kita berdiri kembali untuk melaksanakan sholat asar. Berapa rakaat? Sama, 2 rakaat. Karena duhur dan asar di sana, sholatnya di jamak qashar. Asar dilaksanakan di waktu duhur dan rakaatnya 2 rakaat. Duhur dilaksanakan pada waktu duhur karena jamak takdim. Itu 2 rakaat. Jadi asarnya 2 rakaat, duhurnya 2 rakaat dan dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu di sholat duhur. Atau bisa nanti kita laksanakannya digabungkan di sholat asar yang disebut dengan jamak takhir. Ya. Itu. Intinya jamak itu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, qashar meringkas. Jadi kalau jamak qashar menggabungkan 2 sholat fardu sekaligus rakaatnya pun diringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami oleh anak-anak semuanya tentang pengertian daripada sholat jamak dan qashar. Kita masuk kepada praktik sholat jamak, praktik sholat di jamak takdim. Nah, kemarin kita sudah bahas ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah jamak yang dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Kalau duhur dengan asar berarti sholat pertamanya adalah duhur. Kalau dilaksanakan di waktu duhur, asar dilaksanakan di waktu duhur, berarti itu termasuk sholat jamak takdim. Kalau sholat jamak takhir adalah sholat yang dilaksanakan di waktu yang kedua. Kalau duhur dengan asar berarti waktu yang keduanya adalah asar.
karena waktu pertamanya duhur, berarti waktu keduanya asar. Kita melaksanakan sholat asar di waktu asar dan menarik sholat duhur di waktu asar, berarti itu termasuk ke dalam sholat jama' takhir. Nah, di sini anda yang soleh dan solehah, kita akan mempraktikkan sholat yang di jama' takdim. Pertama, berniat menjamak sholat yang pertama. Artinya menjamak niat sholat duhur dengan jama' takdim. Bagaimana ucapan niatnya? Nah ini lafaz niat yang diucapkan. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri. Mohon maaf gangguan sedikit. Ustaznya lagi pilek. Ya, bisa diulangi lagi. Apabila niatnya diucapkan, maka sebagai berikut. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru. Ya, ilaihil asru seharusnya. Majmu'an ilaihil asru ada lillahi ta'ala. Ya, nanti bisa dipraktekkan dalam menjamak sholat ini ya. Ini sholat jama' takdim. Jadi sholat yang dilaksanakan di waktu sholat duhur. Asar digabungkan dengan duhur dan dilaksanakan pada waktu duhur. Sholli fardhu duhri arba'a raka'atin. Kenapa arba'a raka'atin? 4 rakaat. Karena memang ini hanya sholat jama' bukan jama' qashar. Ya. Sholat jama' saja. Majmu'an ilaihil asru. Dikumpulkan, digabungkan kepada sholat duhur itu al-asru sholat asar. Ada alillahi ta'ala. Ini ucapan-ucapan yang diucapkan ketika niat. Sedangkan dalam hatinya itu harus ada saya berniat sholat duhur yang di 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar lillahi ta'ala. Itu dalam hati harus sudah ada. Saya niat bahwa dalam hati itu kita sudah berniat untuk melaksanakan duhur 4 rakaat yang digabungkan dengan sholat asar. Itu sholat jama' takdim. Nah setelah niat, setelah kita ucapkan, baru kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram tersebut, itu niat dalam hati sudah ada ya. Niat dalam hati melaksanakan sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar itu sudah ada. Sholat duhur 4 rakaat seperti di atas. Ini sholatnya sama seperti biasa ya. Sholat sama seperti biasa, cuma perbedaannya ini menggabungkan 2 sholat fardu dengan 2 sholat asar. Menggabungkan sholat fardu antara duhur dengan asar. Kalau untuk sholatnya masih sama. Duhur seperti sholat duhur biasa, asar seperti asar biasa. Ini jamak ya. Cuma bedanya waktunya digabungkan. Nah, setelah salam, kita selesai ini melaksanakan sholat duhur ya 4 rakaat. Salam. Setelah salam, sholat pertama ini langsung berdiri lagi. Tidak boleh diselingi kegiatan lain seperti zikir, berdoa, berbicara dan lain-lain. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beres sholat duhur, langsung jangan berbicara apapun. Kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar. Ya. Untuk melaksanakan sholat asar. Berapa rakaat? Tetap masih 4 rakaat karena ini sholatnya jama'. Ya. Bagaimana niatnya? Berdiri dan niat sholat yang kedua yaitu asar. Tadi melaksanakan sholat yang pertama yaitu zuhur. Sekarang melaksanakan sholat yang kedua yaitu sholat asar. Jadi jangan berbicara apapun setelah salam yang pertama. Setelah salam beres sholat yang pertama langsung berdiri dan berniat untuk melaksanakan sholat asar. Nah ini niat yang diucapkannya. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi dhuhru ada lillahi ta'ala. Saya berniat sholat fardu asar 4 rakaat. Yang dijamak terhadap sholat asar ini ad-dhuhru lillahi ta'ala ya. Ini niat-niat yang dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat asar. Sholli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi dhuhru ada lillahi ta'ala. Terus setelah baca ini, dalam hati tetap kita berniat bahwa kita sedang melaksanakan sholat asar yang dijamak kepada duhur. Ya, yang dijamak kepada sholat duhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat seperti biasa salam.
Duhur seperti biasa salatnya, asar salatnya sama seperti biasa. Cuma perbedaannya hanya duhur dengan asar ini digabungkan waktunya gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya dalam hati kita punya niat, saya akan melaksanakan sholat duhur dijamah dengan asar 4 rakaat. Atau saya akan melaksanakan sholat asar dijamah digabungkan dengan sholat duhur 4 rakaat. Gitu. Dalam hati harus sudah ada seperti itu. Nah. Sekarang praktik sholat dengan dikosor. Tadi praktik sholat dijamah, sekarang praktik sholatnya dengan dikosor. Kalau dikosor, seperti sebagaimana yang udah Ustaz bilang, bahwa kosor itu meringkas rakaat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun, anak-anak yang soleh dan solehah, untuk waktunya masih dalam satu waktu. Waktunya masih dalam waktu sholat itu sendiri. Contoh, duhur dilaksanakan pada waktu duhur, asar dilaksanakan pada waktu asar, itu kalau kosor. Cuma yang menjadi perbedaan, duhur dilaksanakan 2 rakaat, kalau asar dilaksanakan 2 rakaat sama. Jadi bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat karena ini adalah sholat kosor. Dan waktunya itu disesuaikan dengan waktu sendiri. Duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar. Pertama, berniat sholat dengan cara dikosor. Apabila diucapkan, bunyi bacaan niatnya adalah sholli fardhu duhri kalau duhur, sholli fardhu asri kalau asar, sholli fardhu isya'i kalau isya. Kenapa enggak ada maghrib? Karena maghrib itu sholatnya 3 rakaat. Yang bisa dikosor itu sholat-sholat yang mempunyai 4 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Sholli fardhu duhri atau sholli fardhu asri atau sholli fardhu isya'i rakaat ini qasran lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat dikosor karena Allah. Atau diringkas karena Allah. Ini niat yang kalau sekiranya nanti kita ucapkan niatnya sholli fardhu duhri rakaat ini qasran lillahi ta'ala. Setelah membaca ini, kita takbiratul ihram dan hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang melaksanakan sholat duhur diringkas karena Allah. Ya, sholat 2 rakaat seperti biasa tanpa qunut dan tanpa tahiyat awal. Jadi sholat biasa, ya. Cuman 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua itu sudah bisa salam. Ya. Jadi yang asalnya 4 rakaat dijadikan sebagai 2 rakaat. Setelah 2 rakaat selesai salam. Jadi untuk praktek salat qasar. Asar pun sama, usolli fardhu asr, cuman dilaksanakannya pada waktu salat asar. Ini tidak bisa dilaksanakan pada waktu salat duhur kalau salat qasar saja, ya. Isya sama dilaksanakan pada waktu salat isya. Berapa rakaat? 2 rakaat kalau kita mengambil salat qasar. Selanjutnya, nah bagaimana kalau praktik salat di jamak qasar? Ini gabungan antara sholat jama dengan sholat qasar. Berniat menjamak qasar sholat duhur dengan jamak takdim. Apabila diucapkan bacaan niatnya adalah sholli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru ada lillahi ta'ala. Ini kita melaksanakan sholat duhur digabungkan dengan sholat asar dan dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Berapa rakaat? Rakaatnya hanya 2 rakaat. Karena ini sholatnya dijamak qasar, digabungkan waktunya, terus diringkas sholatnya. Ya. Setelah baca ini takbiratul ihram seperti biasa, niatkan dalam hati kita sedang menjamak qasar sholat duhur dengan sholat asar sebanyak 2 rakaat. Sholat duhur 2 rakaat karena di qasar. Setelah beres 2 rakaat kita salam, baru kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar. Ini jamak dilaksanakan pada waktu satu waktu dan rakaatnya di qasar. Berarti sholat jamak qasar. Sholat yang ketiga. Sholat jamak, sholat qasar. Yang ketiga adalah sholat jamak qasar. Menggabungkan 2 waktu, 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus diringkas rakaatnya. Beres tas sholat duhur 2 rakaat. Salam beres. Jangan berbicara apa-apa, berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Ya. Sama bacaan niatnya usolli fardhu dhuhri usolli fardhu asri rakaataini qasran majmu'an ila dhuhri ada alillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat asar digabungkan dengan sholat duhur lillahi ta'ala. Qasran karena diqasar lillahi ta'ala itu.
Saya beriat salat asar 2 rakaat digabungkan dengan salat zuhur dengan jamak takdim serta dikosor karena Allah Ta'ala. Beres niat ini takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram salat asar 2 rakaat dikosor ya, karena dikosor kita berarti salatnya 2 rakaat terus salam. Ini selesai ya. Mudah-mudahan anak-anak yang salihah kita senantiasa bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari di hari ini tentang niat salat jamaah, salat qashar dan jamak qashar. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak yang salih dan salihah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan bisa menjadi ilmu yang bisa diamalkan nanti di setiap kita melaksanakan suatu perjalanan. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.